Hai semua, selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 yang tergabung dalam mata pelajaran Bahasa Inggris Ibu ya. Untuk minggu ini pada pertemuan kita di minggu pertama bulan November, kita akan membahas tentang giving advice atau memberikan nasihat ya. Jadi itu topik kita pada minggu ini. Bisa kalian lihat pada materi yang Ibu akan bagikan untuk pertemuan minggu ini. Baik, silahkan diperhatikan. Ini adalah materi kalian ya. Di sini Ibu minta kalian nanti akan perhatikan dialognya, serta bagaimana kosakata-kosakata dalam memberikan sebuah nasihat dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Kosakata yang paling umum digunakan memberikan nasihat dalam bahasa Inggris ya, bisa kalian gunakan should atau ought to. Itu sebagai modelnya, ya. Jadi dimulai dengan kata seperti ini. Contohnya, you should, ya, berarti itu sebuah keharusan, ya, sebuah kewajiban yang harus dilakukan. You should do more exercise, itu contoh. Atau menggunakan kalimat you should do your exercise, atau you should leave her. Bu, selain you bisa sih sebenarnya kalau menggunakan subjek lain bisa, ya. They should, we should, he should, she should, atau I should. Ya, jadi menggunakan atau basicnya kita menggunakan kata should atau ought to, artinya juga sama. Ya, you ought to do more exercise atau you ought not to drink, you ought to stay here with me. Atau kalimatnya you should stay with me juga bisa. Atau you ought to leave now, it's already late. Ya, jadi ought to atau should ya artinya juga sama ya. Ingat, perhatikan perbedaannya. Jika menggunakan should berarti you should langsung dengan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan menggunakan ought to ya, to-nya jangan sampai ketinggalan ya. Jadi you ought to plus kata kerja bentuk pertama. You ought to stay here with me. Itu contohnya. Kemudian, membuat kalimat yang bersifat memberikan nasihat menjadi sebuah pertanyaan. Contohnya, why don't you drink your medicine? Mengapa kamu tidak minum obatmu? Atau, why don't you go to school today? Ya, ini bentuknya dalam sebuah pertanyaan, bukan seperti kalimat pernyataan tadi ya. Nah, seperti yang ini tadi. You should leave her, atau you ought to do more exercise, you ought not to drink. Nah, itu berbeda. Sedangkan di sini, ya, ketika kalian ingin memberikan nasihat dalam bentuk pertanyaan, how about going to the cinema this weekend? Atau how about leaving him some money? Bagaimana kalau kita meninggalkannya beberapa uang? Atau why don't you drink your medicine? Mengapa kamu nggak minum obatmu saja? Nah, ya, jadi bisa juga memberikan nasihat dalam bentuk pertanyaan, bisa menggunakan kalimat seperti ini. Bisa why, bisa how. Jadi kalau lain daripada ini misalnya what, itu berarti sebuah pertanyaan, bukan sebuah nasihat. Ya. Lebih umumnya menggunakan why atau how. Jadi tempatkan diri kalian pada posisi orang tersebut. Jika seseorang meminta saranmu, nggak ada salahnya untuk membayangkan diri kalian dalam posisi orang tersebut. Itu cara yang sangat tepat untuk kalian memberikan nasihat. Jadi kalian merasakan dulu, apa sih permasalahan dari temanmu. Atau seperti yang Ibu bilang tadi, jika kalian menempatkan diri kalian sebagai posisi orang yang kalian merasa permasalahan temanmu itu, kamu bisa menggunakan kalimat if I were you, jika aku menjadi kamu. Atau I would be careful if I were you. Saya akan hati-hati jika saya jadi kamu. Ya, yang pasti ciri khasnya dimulai dengan kata if I. If I, ya, perhatikan if I. Jadi mau dia di depan kalimat, atau berada di tengah-tengah kalimat, atau di akhir kalimat, nggak masalah. Ya, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Baik. Kemudian membuat saran, ya. Jadi menasehati dengan membuat saran itu berbeda, ya. Saran adalah cara lain untuk memberikan nasihat, tapi lebih tepatnya dengan memberikan suatu pemecahan masalah. Misalnya,
I would suggest doing more exercise. Saya mungkin menyarankan untuk lebih latihan lagi. Atau saya merecommended untuk lebih latihan lagi. Ya, bisa menggunakan kata I would suggest atau I would recommend it. Selanjutnya, memberitahu atau advice. Ya, memberitahu nasihat, memberitahu advice, memberitahukan nasihat tersebut dengan tegas. Ya, berarti lagi dengan kata if I atau I recommended atau you should, tapi langsung saja dengan kalimat seperti ini jika kamu ingin memberikan kalimatmu dengan memberikan nasihatmu kepada temanmu dengan sangat tegas. Ya, dimulai dengan kalimat you had better. Ya, disertai dengan permasalahannya. Misalnya, you had better not forget Tom's birthday gift. Kamu sebaiknya tidak usah melupakan hadiah ulang tahunnya Tom. Atau you had better not be late. Kamu sebaiknya jangan sampai terlambat. Ya, jadi ini lebih tegas lagi untuk memberikan nasihat. Baik, setelah kalian memperhatikan contoh-contoh yang Ibu jelaskan tadi, ya, kita perhatikan kembali pada dialog berikut. Nah, di sini adalah dialog giving advice, ya, dialog antara Tara dan Gina. Baik, Tara dan Gina, Ibu akan bacakan dialognya, ya. Hello Gina, what are you doing in this library? Oh, hello Tara. I'm searching for a book that might be useful for my mathematics learning. I am really awful with it. Well, if I were you, I would study more. Yeah, I know, but could you give me a suggestion? Because mathematics seems so boring to me. I suggest you to try this book. It is a fantastic book for beginners. I don't know, I can learn mathematics alone. How if I have something that I don't understand? Let me think first. How about going to the mathematics tutor? They are expert on their field. It's a nice idea. I think I will search for mathematics tutor. Thank you for your advice, Tara. My pleasure. The important thing is we shouldn't be lazy to learn mathematics. Ya, jadi dalam dialog ini yang Ibu minta tugas pertama kalian adalah kalian analisa kalimat-kalimat mana saja yang mengungkapkan how to giving advice. Kalimat-kalimat mana saja yang mengungkapkan bagaimana cara memberikan nasihat serta cara meresponsnya. Ya, nanti kalian akan tulis melalui Google Drive ya, link yang Ibu sampaikan di grup kalian. Jadi langsung ketik di situ. Ya, misalnya 1 kalimatnya ini, 2 kalimatnya ini, 3 kalimatnya ini. Kemudian cara meresponnya. Responnya 1 begini, 2 begini. Ya, atau langsung saja dengan kalimatnya beserta responsnya juga boleh. Jadi itu tugas pertama kalian ya, tugas pertama kalian carilah kalimat beserta respons ya, memberikan nasihat dan merespons sebuah nasihat ya dalam contoh dialog ini. Oke, jelas ya? Karena ini delay record kalian bisa pause sewaktu-waktu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dialog ketika orang bercakap-cakap langsung dalam memberikan nasihat. Perhatikan dialog ini, sebab ini juga menjadi tugas kalian kedua pada minggu ini. Ya. Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik. Selamat menyaksikan dialognya, durasinya 3 menit. Tolong perhatikan baik-baik sebab tugas kalian sama seperti tugas pertama tadi. Cuma agak berbeda sedikit, yang ini lebih panjang. John, it looks like you never focus in the class and fall asleep these days. Do you have any problems? I'm sorry, teacher. What time did you go to bed last night? 12 at midnight. Oh no, what were you doing? I was playing a computer game. Oh, John, do you play computer games that late every day? Almost every day. Time flies when I play computer games. What should I do? Why don't you try this?
First, set your game time and let the alarm go on when the game is up. So, I set the end time on my alarm clock when I start playing the game. Yes, that's right. I think using your watch or phone would be better. That's a good idea. Do you have any other hobbies besides computer games? Soccer, basketball, and I like to ride a skateboard. Yes, I heard that you were good at skateboarding. Yep, of course. I can hop while skateboarding. That's awesome. I will expect your change later. Let's role play. Oke, perhatikan ya. Let's role play katanya tadi ya. Listen carefully and try to remember what they say. Choose a rule, practice, and the role play. Kalian dengarkan kembali ya apa yang mereka katakan. Ya, pilih peranmu dan praktekkan peranmu itu nanti. Play. Silakan dibacakan. Monster Math presents. Baik ya, kalian baru Oke, saja kelas. tadi ya, Ibu perlihatkan dengan sebuah dialog ya. Sebuah dialog yang pasti dialog itu berisi tentang antara percakapan guru dan seorang siswanya. Bagaimana guru memberikan nasihat kepada siswanya. Tugas kalian yang kedua ya dari dialog tersebut, kalian tuliskan kembali dialognya ke dalam bahasa Inggris beserta dengan artinya. Kemudian, setelah kalian menuliskan dialognya dalam bahasa Inggris beserta dengan artinya, kalian ceritakan poin dari cerita tersebut apa. Ya, poin dari cerita tersebut apa. Misalnya masalahnya apa. Ya, jadi the problem, ya nanti akan Ibu tuliskan di link Google Drive kita ya, di Google Form kalian nanti. Problem dari dialog yang kalian simak tadi di video tersebut itu tentang apa. Jadi itu harus kalian isi, ya. Jadi tugas kedua kalian, tuliskan kembali dialognya ke dalam bahasa Inggris beserta dengan artinya, ya. Itu semua kalian langsung ketik di Google Form kalian. Lalu nanti pada pertanyaan yang selanjutnya, apa permasalahan dari siswa tersebut. Nah, jadi ya, jadi itu tugas kalian minggu ini ada 2 jenis tugas ya, dan Ibu tunggu paling lambat hari ini sebelum pukul 7 malam. Semua tugas sudah dikerjakan. Ya, Ibu akan lihat siapa-siapa yang duluan merespons, berarti yang merespon itu adalah yang Ibu anggap hadir pada hari ini. Tapi biarpun merespon, kalau tidak tepat mengerjakan tugas seperti petunjuk Ibu,
juga tidak akan Ibu kasih penilaian. Jelas ya? Jadi ketahuan siapa yang tidak mau menyimak materi, ya. Jadi tidak ada alasan tidak ikut Zoom meeting, delay, ya, atau ada masalah apa segala macam kalian, ya. Setidaknya Ibu sudah memberikan rekaman ulang dari materi penjelasan Ibu pada minggu pertama ini. Jadi Ibu harap jangan menjadikan alasan, ya. Baik, Ibu tunggu paling lambat pukul 7 malam, ya. Selamat mengerjakan dan see you.